Satu, masih penyimpan dendam ya sama Pak Jokowi. Nah, yang kemudian berikutnya, ini Prof. Mahfud MD bikin Pak Jokowi tidurnya tidak nyenyak, Bapak ini. Ini kumpulan komen-komen yang kira-kira nadanya mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kadang-kadang Pak Mahfud mengapresiasi, kadang-kadang juga keras mengkritik. Apa Pak penjelasan Bapak tentang ini? Saya jelaskan dulu posisi saya. Saya kok baru mengkritik sesudah keluar gitu. Enggak juga. Ketika saya di Menko Polhukam kan banyak hal yang saya bongkar. Tetapi Menko Polhukam itu lingkupnya kan terbatas. Di sini ada Menko lain, di sini ada pengadilan, di sini ada DPR, di sini ada BPK. Menko Polhukam sedikit. Sejauh yang saya lakukan di Menko Polhukam itu nampaknya baik. Dan saya memang tidak pernah nyerang Pak Jokowi. Tidak boleh tuh di dalam etika politik. Saya di dalam lalu nyerang kan. Saya memilih jalan lain. Misalnya begini ya. Ada isu Pak Jokowi ingin memperpanjang jabatan. Sudah ada menteri-menteri yang bekerja ke masyarakat. Saya pura-pura tidak tahu aja, tapi langsung tanya ke Pak Jokowi. Bapak, ada isu Bapak ingin memperpanjang ini, apa Bapak ingin calon lagi periode berikut? Kan Pak Jokowi pasti bilang tidak. Iya kan? Karena dia, enggak Pak Mahfud, ini saya sudah nyatakan siapa yang saya nampar muka saya, siapa yang ini ingin mempermalukan saya, dan seterusnya. Begitu saya keluar dari Pak Jokowi, saya bilang, saya baru keluar dari ruang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mau memperpanjang jabatan. Saya tidak peduli kepada menteri lain yang sudah bekerja, tapi ini kan jadi cair lagi. Jadi itu bagian dari strategi Pak Mahfud bagian supaya keluar justru tidak dari supaya ketika di dalam saya tidak menyerang, tapi ketika keluar itu, ketika saya mau menyerang, ya saya harus di luar dong, gitu. Kan etikanya begitu. Kalau masih di dalam kan tidak bisa nyerang, gitu ya. Nah, apalagi begini, seandainya Pak Mahfud menang jadi Wapres. Saya yakin tidak akan menyerang Pak Jokowi. Nah ini juga, saya kan gini, kalau Anda perhatikan, saya sebenarnya kan menyerang Pak Jokowi itu hanya pada satu momen penting. Sebelumnya ya kritik umum biasa, karena saya capres gitu, cawapres, bicara program, bicara ini kan tidak menyerang Pak Jokowi. Tapi saya menyerang Pak Jokowi itu satu momen, peristiwa 20 Agustus, ya. Ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang isinya itu pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu kembali ke undang-undang pemilihan kepala daerah, tidak ikut putusan MA kan gitu. Kemudian threshold untuk pilkada itu diubah sesuai dengan jumlah suara dan komposisi masing-masing daerah gitu. Nah itu kan sudah bagus putusan MK, tapi kemudian ada upaya yang menurut saya atas izin, kalau tidak karena suruhan, atas izin Pak Jokowi pada waktu itu, agar putusan MK ini ditolak, dipilih putusan MA. Loh, masyarakat kan bergerak pada waktu itu. Saya pun ikut pada waktu itu, ini tidak benar, ini mau memperpanjang jabatan, ini mau dinasti dan sebagainya. Terus saya serang. Itu. Sehingga pernah ada judul di topik ini, saya meningkatkan level kritik kan. Levelnya ditingkatkan lagi, karena sebelumnya kritik umum saja. Tapi sesudah itu saya lalu sebut, karena itu keyakinan saya. Dan itu batas toleransi Pak Mahfud. Itu batas toleransi itu terlewati. Tetapi Anda lihat, apakah saya pernah menyerang pribadi Pak Jokowi? Terutama sesudah pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, rasanya saya tidak pernah lagi. Ini udah selesai Pak Jokowi, sudah jadi rakyat biasa, mau berpolitik apapun, bernego dengan partai apapun asal bisa, itu hak dia. Kita tidak boleh menghalangi dan kita harus hormati. Saya tidak pernah, bahwa sekarang masih sering muncul pernyataan, itu kan pernyataan yang lama-lama, direproduksi di TikTok dan sebagainya. Tapi sejak tanggal 20 Oktober itu, saya sudah tidak peduli lagi Pak Jokowi mau apa, ini mau apa. Saya tidak akan meritik, tidak akan mengungkap borok-boroknya yang lalu. Itu sudah semua disampaikan atau bagian orang lain lah, bukan bagian saya. Bahkan ada judul Pak Mahfud keras tentang Fufu Fafa. Saya tidak pernah sekalipun bicara Fufu Fafa. Cari itu, saya hanya menjawab begitu. Pak Mahfud gimana tentang Fufu Fafa, harus dibawa ke hukum enggak? Saya tidak tahu menahu, itu bukan urusan saya. Lalu dibilang keras juga. Itu zaman saya tahu Pak Mahfud keras-keras apa, saya sudah dibaca beritanya. Saya tidak tahu menahu, dan saya memang tidak pernah. Artinya itu setiap keluar dari mulut Pak Mahfud mau apapun lembeknya tetap aja dianggap keras. Juga soal private jet ya, sebagai gratifikasi.
Saya ikut ngomong karena saya dituduh juga kan. Jadi saya jelaskan. Gratifikasi itu seperti itu. Saya juga tidak pernah nyerah gitu. Apalagi ini sesudah tanggal 20 Oktober bagi saya sudah Pak Jokowi silakan berpolitik, kita hormati. Jasanya banyak, masalahnya juga ada kan gitu. Keluarganya juga asal fair saja. Jangan mengobrak-abrik aturan. Mau berkoalisi dengan siapa itu hak, asal ada yang ketemu dealnya. Asal bisa deal kan bisa dia dengan siapa saja. Saya kira yang mau ngeritik ya silakan saja. Itu bukan bagian saya gitu. Bagian saya itu bagian yang lebih asas-asas prinsip-prinsip penegakan hukum, demokrasi, kejujuran, bagi kemaslahatan gitu, bagi keadilan. Itu saja bagian saya. Oke, Pak. Oke.